Fungsi Z sama dengan X dikali E pangkat X per Y. Nah, ini X ya. Sebentar. Oke, pertama kita turunkan terhadap, berarti di sini mempunyai dua variabel, yaitu D per dx dan D per dy. Nah, kalau kita turunkan terhadap X, berarti ini adalah bentuknya U dikali V. Kenapa? Sama seperti penjelasan yang sebelumnya tadi yang ada E-nya. Kita ulang lagi. Boleh kita ulang ya. Kalau udah paham boleh di skip aja nanti. Ini bentuknya mengapa U kali V, sedangkan kalau diturunkan terhadap Y ini bentuknya bukan U kali V, bukan U dikali V. Mengapa? Di sini kan ada X dikali E pangkat X per Y. Ini bisa juga kita tulis sebagai X dikali E pangkat X Y pangkat min 1. Y-nya yang kita pangkatin min 1, X-nya nggak ikut. Nah, di sini mempunyai variabel X, dan di sini juga mempunyai variabel X. Berarti pada saat pengalian di sini ada dua kali variabel X, yang itu di sini dan di sini. Makanya bentuknya itu menjadi U dikali V. Sedangkan jika diturunkan terhadap Y, nah di sini nggak punya variabel Y dan di sini punya variabel Y. Berarti sek X ini kita anggap sebagai konstanta. Makanya itu bentuknya itu nggak U kali V. Contohnya 3x kuadrat. Jika diturunkan terhadap Y tadi kan si X ini nggak ikut atau kita anggap sebagai konstanta ya. Maka di sini kita misalkan aja X-nya ini sebagai 3 dan E pangkat Y-nya sebagai X kuadrat. Nah, kalau ini diturunkan berarti hasilnya itu tinggal 6x. Berbeda kalau X kuadrat dikali X pangkat 4. Nah, sebelum perkalian ini dua-duanya mempunyai X. Ini yang pertama itu X kuadrat dan di sini X pangkat 4. Makanya kita ubah bentuknya menjadi U dikali V. Ya kan, berarti V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen. Nah, ini diselesaikan sendiri coba. Terus kita lanjut ke turunan X yang pertama. Berarti D per dx. Kan karena bentuknya kita ubah menjadi U dikali V. Berarti V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen. Nah, V-nya itu adalah V-nya itu adalah E pangkat X per Y, sedangkan U-nya U aksen. Berarti X. Turunan dari X berarti 1. Ditambah U-nya itu X dikali V aksen. Nah, turunan dari V itu kan E pangkat X per Y. Nah, di sini dia meminta turunan dari E pangkat X per Y. Berarti sama seperti tadi, misal kalau kita menurunkan E, berarti di sini E pangkat X per Y dikali sama turunan si pangkatnya, yaitu dikalikan sama turunan X per Y-nya. Berarti kalau turunan X per Y begini kan, kita pisahkan dulu. Kalau diturunkan terhadap si X, berarti si Y itu kita anggap sebagai konstanta. Ini bisa juga kita tulis menjadi X Y pangkat min 1. Nah, si Y ini kan kita anggap sebagai konstanta. Makanya di sini yang diturunkan hanya X 1 dikali Y pangkat min 1 atau 1 per Y. Berarti di sini E pangkat X per Y dikalikan sama turunan si X per Y itu adalah 1 per Y. Atau E pangkat X per Y per Y lagi. Nah, berarti ini V aksennya adalah E pangkat X per Y per Y. Oke. Nah, di sini kita bisa faktorkan. Berarti di sini tinggal E pangkat X per Y dikalikan 1 ditambah X per Y. Mengapa bisa begini? Kita uji aja, kalikan ke dalam. Kalau
E pangkat X per Y dikalikan sama 1 dan E pangkat X per Y dikali X per Y. Ini dikali sini dan ini dikalikan ke sini. Itu hasilnya nanti sama. Hasilnya itu bakalan sama ini. Tapi kalau mau sampai sini aja ya nggak masalah sih. Berarti kalau sampai sini aja kita baikkan dulu yang ini. Berarti sama dengan E pangkat X per Y ditambah X dikali E pangkat X per Y. Ini ada Y-nya ya. Nah, kalau sampai sini aja boleh sih. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu Z sama dengan X kuadrat per 2Y tambah 4Y kuadrat per X. Nah, ini adalah bentuknya adalah U tambah V. Ini nggak usah, ini sama aja sih, berarti ini nggak pengaruh berarti kalau U tambah V. Berarti ini sama dengan U aksen ditambah V aksen, gitu aja. Berarti ini si U-nya adalah X kuadrat per 2Y ditambah V-nya itu 4Y kuadrat per X. Oke, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi X kuadrat Y pangkat min 1 per 2 ditambah 4Y kuadrat dikali X pangkat min 1. Nah, kita nanti pakai bentuk yang ini aja biar agak enak karena udah diubah. Kalau kita turunkan terhadap X, berarti si Y-nya kita anggap sebagai konstanta ya. D per dx sama dengan turunan dari X Y min 1 terhadap X. Berarti turunnya adalah 2X pangkat 1 dikali Y pangkat min 1. Ini konsepnya sama-sama yang sebelumnya. Terus ini ditambah X dikali Y kuadrat dikali X pangkat min 1. Oh bukan, maaf. Ini 4 ternyata. Ini 4 Y kuadrat dikali X pangkat min 1. Nah, kalau diturunkan terhadap X berarti C-nya kita anggap konstanta. Dan ini 4 Y kuadrat tetap kita tulis dikalikan turunan terhadap X. Turunan X itu adalah min 1 dikali X pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena ini kan diturunkan 1. Ini ingat, ini adalah min. Kalau kita kurangkan sama 1, kan turunan itu dikurangkan sama 1 ya. Jadinya min 2. Nah, ini bisa juga kita tulis sebagai 2X. Sebagai 2X Y min 1 ditambah min 4 Y kuadrat. Karena ini ada min kan, ini dikali, kita kalikan aja ke dalam gitu. Bukan kalikan ke dalam, kita pindahkan minnya keluar. Terus dikalikan sama X pangkat min 2. X pangkat min 2. Oke, ini bisa juga kita tulis sebagai 2X kali Y pangkat, maaf, ini sama dengan 2X Y min 1 ini kan per Y, 1 per Y. Terus ditambah, dikurang ya, min 4 Y kuadrat per X kuadrat. Nah, karena di sini ada X pangkat min 2, itu bisa kita ubah menjadi 1 per X kuadrat ya kan. Nah, berarti kalau diturunkan terhadap X, ini hasilnya. Bagaimana kalau diturunkan terhadap Y-nya? Ya kan, tadi kita mempunyai fungsi kalau D per DY, fungsinya itu X kuadrat Y pangkat min 1 per 2 ditambah 4 Y kuadrat dikali X pangkat min 1. Ya kan? Berarti kalau diturunkan terhadap Y, si X-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Makanya itu kita turunkan yang ini dulu, baru yang ini. Berarti ini kalau diturunkan X kuadrat dikali sama turunan dari Y pangkat min 1. Berarti min 1 dikali Y pangkat min 2, ya kan? Karena pangkatnya dikurangi sama 1, jadi pangkat min 2 per 2 ditambah sama, kalau diturunkan terhadap Y berarti ini 4 dikali 2Y dikali X pangkat min 1, ya kan? Ini bisa kita tulis sebagai X kuadrat min ya, ini kan ada min 1, min X kuadrat dikali Y pangkat min 2 per 2. Terus ini ditambah 8Y dikali X pangkat min 1.
Nah, ingat kalau pangkat I-nya itu min, kita ubah menjadi 1 per. Misalnya X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per X. Kalau X pangkat min 2 di sini jadi sama dengan 1 per X pangkat 2 gitu. Berarti kita ubah menjadi min X kuadrat per, ini kan makanya min. Berarti ini Y kuadrat dikali 2. Ini tambah 8 Y, ini kan makanya min, per X pangkat 1. Nah, berarti kalau diturunkan terhadap Y, ini hasilnya. Ini kalau mau diselesain lagi boleh, kalau mau dijabarin lagi berarti nanti kita samain dulu penyebutnya. Ini kan 2Y kuadrat, ini X. Berarti kita kali silang, yang di sini kita kali X, terus yang di sini kita kalikan sama 2Y kuadrat. Terus yang bawahnya nanti kita ubah menjadi 2X Y kuadrat. Tapi kalau sampai sini aja boleh. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selanjutnya yaitu saya mempunyai fungsi Z sama dengan XY per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini bentuknya berarti karena di sini ada 2 variabel dan di sini ada 2 variabel, maka bentuknya ini bisa kita ubah menjadi bentuk U per V. Bukan bisa kita ubah, memang harus diubah gitu ya, menjadi bentuk U per V. U-nya si ini dan V-nya si ini. Kalau U per V berarti itu rumusnya adalah V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen, ya kan? Nah, kita cari turunannya dulu deh, biar enak nanti tinggal masukin ke rumus. Ini kan yang diperlukan adalah turunan U dan turunan si V. Maaf. Ini rumusnya agak sedikit keliru. Ini berarti V dikali U aksen min U dikali V aksen ini per V kuadrat. Ya. Ini adalah V tadi kan, ini adalah U. Nanti kita tinggal masukin ke rumusnya. Kita cari turunannya dulu. Berarti kalau turunan U aksen, berarti itu turunan X Y. Nah, kalau XY ini kita turunkan terhadap X D per DX, itu berarti turunannya tinggal Y. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap Y D per DY, itu turunannya tinggal X, ya kan? Karena kalau diturunkan terhadap X, itu si Y-nya itu kita anggap konstanta, sama seperti tadi. Kalau yang udah tahu boleh di skip aja. Misalkan gini, 3X kuadrat, kalau kita turunkan terhadap si X, berarti 3-nya ini kan konstanta. Berarti 3-nya itu nggak kita ikut turunin. Berarti 3 dikali turunan si X berarti 2X, berarti sama dengan 6X. Sama seperti ini, X dikali Y, berarti kalau diturunkan terhadap Y, itu X-nya itu adalah konstanta, ya kan? X-nya itu adalah konstanta, berarti tetap kita tulis sama seperti 3 tadi, X dikali turunan si Y itu adalah 1. Makanya kalau turunan terhadap Y itu hasilnya X. X kali 1 itu kan X, ya. Nah, ini kan baru turunan U-nya. Bagaimana kalau turunan dengan V-nya? Karena di sini kita juga butuh turunan dari V. Sebentar. V-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat, ya kan? Kalau kita turunkan terhadap X D per DX, berarti si Y-nya itu kita anggap sebagai konstanta, ya. Nah, makanya kalau kita turunkan terhadap X, ini hasilnya adalah 2X. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap Y D per DY, itu hasilnya adalah 2Y, ya. Sama seperti misalnya turunan dari X kuadrat ditambah 3. Karena 3-nya ini konstanta, makanya ini turunan dari 2X itu adalah, turunan dari X kuadrat itu adalah 2X ditambah turunan dari 3 itu adalah 0. Karena si 3 itu adalah konstanta. Sama seperti ini. Berarti kalau kita turunkan terhadap X, itu Y-nya itu kita anggap 0, atau kita anggap konstanta, maaf. Nah, kalau konstanta itu diturunin, itu hasilnya 0, ya kan? Makanya di situ tinggal turunan dari X kuadrat itu 2X dan turunan dari 2Y. Turunan dari Y kuadrat kalau terhadap Y itu tinggal 2Y. Ini V dan U aksennya, ya kan?
Nah, dari sini baru kita masukkan ke rumus. Jadi kan rumusnya ini. Ya kan? Nah, kita cari turunan dulu terhadap x d per dx-nya secara keseluruhan. Berarti itu v-nya itu x kuadrat ditambah y kuadrat terus dikalikan sama u aksen. Nah, perhatikan, di sini kita punya u aksennya ada dua, yaitu d per dx dan d per dy. Yang kita pakai itu adalah turunan terhadap x-nya karena di sini kita sedang menurunkan terhadap x, ya kan? Berarti kalau turunan dari u aksen, turunan u-nya terhadap x berarti itu adalah y dikalikan ditambah min ya. Min u-nya itu adalah xy terus dikalikan sama y aksen, dikalikan sama v aksen. V aksennya itu adalah 2x, iya kan? Ini 2x ini per v kuadrat. Berarti ini x kuadrat tambah y kuadrat, ini dikuadratin. Nah, ini tinggal menyelesaikan seperti biasa. Ini dikalikan ke dalam, berarti ini x kuadrat y terus ditambah y pangkat 3. Ditulis saja ya. Tulis saja ini x kuadrat y ditambah y pangkat 3 terus ini min 2x kuadrat y. Ya kan, karena ini dikalikan ke dalam, ini dikalikan juga ke dalam, ini tinggal dikalikan sini, terus ini dikalikan sini, terus ini dikalikan di sini. Per v kuadrat x kuadrat tambah y kuadrat. Ini dikuadratin. Kalau sampai sini aja saya rasa boleh sih, ini nggak masalah. Terus ini kan baru di turunan terhadap x-nya. Bagaimana turunan terhadap si y-nya? Kalau turunan terhadap si y berarti kita masukkan juga ke rumus sama seperti tadi. Berarti v-nya itu adalah, sebentar, ini muat nggak ya? Oh, muat sih kayaknya. V-nya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikalikan sama turunan v dikali u aksen. U aksen kalau kita turunkan terhadap y tadi kan adalah x, ya kan? Ini u aksennya. Ini x dikalikan sama x. Terus kita kurangkan u itu kan x y dikalikan sama v aksen. Nah, ini kan v aksen, rombongan v aksen. Kalau di per dy-nya adalah 2y. 2y. Oke, ini per v kuadrat. Berarti per x kuadrat tambah y kuadrat. Ini dikuadratin. Nah, ini sama seperti tadi, ini dikalikan ke dalam, tinggal menyelesaikan sama seperti biasa. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini d per dy tadi ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nih w sama dengan x y per x tambah y tambah z. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama aja, sama seperti tadi, cuman ini bentuknya adalah 3 variabel ya, x, y, z. Nah, kalau kita turunkan terhadap x, d per dx, berarti ini bentuknya adalah u per v. Karena di atas ini terdapat variabel x dan di bawah juga terdapat variabel x. Nah, kalau kita turunkan terhadap y, berarti juga u per v, kan? Karena yang di atas ada variabel y dan di bawah juga ada variabel y. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap z, d per dz, berarti ini bentuknya bukan u per v, karena yang di atas nggak ada variabel z, sedangkan yang di bawah tuh ada. Jadi ini itu nggak seragam kalau bisa kita sebut. Jadi secara singkatnya, berarti ini bentuknya bukan u per v, ya kan? U per v. Nah, kalau yang bentuknya u per v itu pakai rumus turunan biasa, berarti v dikali u aksen min u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, kalau bentuknya bukan u per v, berarti kita langsung bahas saja ya d per dx-nya. D per dx atau kita bahas turunannya dulu, yang ini. Berarti ini dikali u. Nggak salah, kita bahas langsung aja. Berarti ini v-nya adalah, kita masukin ke rumus x tambah y tambah z dikali u aksen. Nah, turunan dari u aksen ini kan, ini kita anggap sebagai v tadi ya, ini kita anggap sebagai u, sama seperti soal yang sebelumnya. Berarti kalau turunan u aksen ini kita turunkan terhadap x dulu, d per dx. Nah, kalau kita turunkan terhadap x, ini berarti
Sisanya adalah Y. Ya kan? XY diturunkan terhadap X. Min U-nya adalah XY. Terus dikalikan sama V aksennya adalah, nah di sini turunan dari X tambah Y tambah Z, 3 variabel. Kita turunkan terhadap D per DX. Ini ya, berarti hasilnya adalah, berarti Y tambah Y sama Z-nya kita anggap konstanta ya kan? Makanya kita anggap sebagai 0. Berarti kalau turunannya berarti tinggal 1 ditambah 0 ditambah 0. Karena turunan dari X itu adalah 1, turunan dari Y-nya itu adalah 0, dan turunan dari Z-nya itu adalah 0. Karena diturunkan terhadap X. Dan variabel selain X itu kita anggap sebagai konstanta. Makanya ini kita kalikan sama 1 per V kuadrat. V kuadrat berarti X tambah Y tambah Z dikuadratin. Nah, ini tinggal ngalikan ke dalam. Ya, ini dikalikan ke dalam sini, sini dikalikan. Terus ini dikalikan ke dalam. Dan ini kalau mau dijabarin juga boleh. Ini kalau diturunkan terhadap X ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, berarti variabel selain Y kita anggap konstanta ya kan. Itu tadi rumusnya adalah V, berarti X tambah Y tambah Z, itu kan kita kalikan sama U aksen. U aksennya kalau kita turunkan terhadap Y, berarti XY. Kalau kita turunkan terhadap Y, berarti sisanya adalah X ya kan. Itu kita kalikan sama X dikurangi sama U. U-nya tadi kan X dikali Y, terus dikalikan sama V aksen. Nah, V aksen X tambah Y tambah Z, ini D per DZ. Berarti X sama Z-nya kita anggap sebagai konstanta. Kalau turunan konstanta adalah 0, berarti ini 0 ditambah turunan dari Y 1 tambah turunan dari Z terhadap Y, itu 0. Berarti dikalikan sama 1 per V kuadrat. V kuadratnya itu, V-nya itu adalah X tambah Y tambah Z. Ya kan? Nah, ini sama seperti tadi, ini tinggal ngalikan ke dalam. X-nya dikalikan sini, terus ini dikalikan sini. Dikalikan sini, terus ini dikurangi sama XY. Ini insya Allah bisa lah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kan sudah diturunkan terhadap X, Y-nya juga sudah. Berarti tinggal turunan terhadap si Z-nya. Kalau turunan terhadap Z itu bentuknya bukan U per V ya kan. Karena mengapa? Karena di sini yang di atasnya itu nggak ada variabel Z-nya. Nah, terus bagaimana? Misalnya kita punya angka di sini, kita punya fungsi 1 per X. Nah, gimana cara nuruninnya? Berarti kalau turunkan terhadap X, si 1 ini kan konstanta ya. Nah, si X-nya ini baru variabel. Kalau kita turunkan terhadap X, ini berarti kita bisa buat 1 per X kuadrat. Loh, kok tambah pangkatnya? Nah, jangan lupa, kalau biar mudah ke bentuknya begini, kita ubah dulu bentuknya menjadi D per DX. Kalau 1 per X itu sama dengan X pangkat min 1, ya kan? Nah, kalau kita turunkan begini, berarti turunan terhadap X, berarti itu X min 1 itu diturunkan ke bawah, terusnya pangkatnya dikurangi sama 1, berarti tinggal min 2, sama dengan min X kuadrat. Min X pangkat min 2 sama dengan min 1 per X kuadrat. Tadi kurang minnya ya. Makanya biar enak itu bentuknya harus dirubah dulu. Nah, sama seperti yang ini. Berarti tadi soalnya adalah X Y per X tambah Y tambah Z. Ya. Nah, bentuknya ini harus kita ubah dulu menjadi ini X Y dikalikan sama X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 tambah Z pangkat min 1. Ya kan, karena ini per. Ini yang kita turunkan terhadap Z. Nah, kalau diturunkan terhadap Z berarti XY-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Kita biarkan aja XY dikalikan sama, nah ini dikalikan sama turunan dari X pangkat min 1 terhadap Z itu 0. Terus kalau turunan Y-nya juga 0 ditambah. Nah, kalau
kalau turunan Z pangkat min 1 itu hasilnya adalah min Z pangkat min 2, ya kan. Nah, ini baru kita kalikan ke dalam. Ini berarti ini 0 ke dalam, ini 0 tambah ini 0 terus ditambah sama X Y min Z pangkat min 2. Nah, berarti ini 0 kita abaikan aja. Yang kita ubah bentuknya adalah X Y min XY kali Z pangkat min 2. Ini bisa juga kita tulis sebagai min XY per Z kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ya, ingat, kita ubah dulu bentuknya biar agak mudah. Terus baru kita turunin, baru kita kalikan ke dalam begini. Nah, hasilnya adalah ini kalau kita turunkan terhadap Z.